warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdahat thariqa litalibinal muttaqin wa bassaral basairinal musaddiqin bisairil ahkami fiddin wa wahabbahum asraral imani salim wa anwaral islami bi ihsanin wa yaqinin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wahdil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina aw isnaini wa sab'ina firqatan wan nasara misla dzalika wa tafarraqat ummati ala salasati wa sab'ina firqatan. Rawahu Tirmizi. Bapak dan Ibu para sepuh, para hadirin rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk pertama kali saya bisa bersilaturahim ke Masjid An-Nur Sangkana, di mana sebetulnya Pak Ustadz Yandi ini udah menghubungi dari bulan yang lalu. Hanya ketika itu saya juga nggak ingat posisinya sedang masih dalam Idul Kurban, ya, Idul Kurban, sehingga belum bisa datang. Baru hari ini tadi saya izin Pak Takmir, saya buka sendiri pintunya masuk duluan soalnya aku berangkat lebih awal soalnya nyari takut nggak ketemu. Sebagaimana yang sudah kita rencanakan tadi disampaikan oleh Ustadz Yandi bahwa insya Allah setiap Ahad subuh di setiap awal bulan insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan ketarjihan, ya, entah itu himpunan putusan tarjih dan lain sebagainya. Jadi di Muhammadiyah ini kan terdiri dari bidang-bidang pembantu pimpinan, unsur-unsurnya yang kita sebut dengan majelis dan lembaga. Ada majelis yang bergerak di bidang tablik, namanya majelis tablik. Ada majelis yang bergerak di bidang pendidikan, pendidikan dasar. Ada juga lembaga-lembaga. Bedanya kalau majelis itu ya sifatnya tugasnya reguler. Sementara kalau lembaga itu lebih ke insidental, di waktu-waktu tertentu saja. Nah, salah satu majelis yang ada di Muhammadiyah adalah majelis tarjih, di mana majelis ini adalah majelis yang membidangi masalah fatwa hukum di Muhammadiyah. Di situ juga terkait dengan kajian-kajian pengembangan hukum, karena kita mengambil makna bahwa tarjih itu artinya dua. Yang pertama maknanya adalah purifikasi, pemurnian dalam hal ibadah khusus. Kita dikenalnya ibadah khusus, istilah lainnya ibadah mahdoh, yaitu terkait dengan masalah-masalah ubudiyah yang khusus dan juga masalah ibadah-ibadah yang umum, kita sebut dengan dinamisasi atau pembaharuan. Jadi tarjih memiliki dua makna. Produk tarjih ini diantaranya ada yang disebut dengan jurnal tarjih. Jurnal tarjih ini adalah hasil daripada diskusi-diskusi wacana-wacana tarjih. Jadi diskusi-diskusi yang dihasilkan oleh para peneliti maupun oleh para ahli ilmu yang bergerak di bidang
apa namanya hukum yang kemudian masih belum selesai, masih dalam bentuknya wacana. Nah, itu kemudian dipublikasikan dalam bentuk jurnal tarjih. Yang kedua, produk tarjih itu ada yang disebut dengan fatwa. Nah, fatwa tarjih ini adalah menghasilkan edaran pimpinan untuk kita apa namanya, namun ini belum diberlakukan secara menyeluruh kepada seluruh warga persyarikatan. Artinya kalau itu masih berupa fatwa, istilahnya barang siapa yang mau mengamalkan ya silahkan, lebih bagus. Kalaupun tidak ya belum mutlak untuk harus diamalkan. Nah, di atasnya lagi produk yang ketiga itu adalah produk putusan tarjih yang dihasilkan dari Munas Muktamar Tarjih. Ya, sifatnya itu adalah himpunan putusan tarjih, diantaranya HPT, himpunan putusan tarjih. Jadi himpunan putusan tarjih kita ini adalah produk yang tertinggi sebetulnya dari majelis tarjih. Jadi produk inilah yang kemudian kita sebut dengan bukunya ada kitab himpunan putusan tarjih. Hari ini kitab himpunan putusan tarjihnya sudah ada 3 jilid ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Dan agar kita juga lebih mengenal terhadap kepribadian kita sendiri, maka saya sudah berdiskusi awal, kemudian diskusi lanjutan dengan Pak Ustadz Yandi bahwa kita akan mencoba menguatkan, mengidentifikasi identitas diri kita sendiri dengan cara kita kajian tarjih seperti yang kita lakukan pagi hari ini, dengan diawali membedah atau membaca, mengkaji tentang kitab himpunan putusan tarjih. Maka pada pagi hari ini kita akan mulai membaca kitab himpunan putusan tarjih jilid 1 dari bab yang pertama ya, kemarin belum ya? Mukadimah udah. Nah, dari bab yang pertama mukadimah sudah, tinggal kita melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Pak Ustadz Yandi kemarin, lanjutan tentang kitab akidah ya, kitabul iman. Jadi bab yang pertama dalam himpunan putusan tarjih adalah kitabul iman. Kemarin mukadimahnya sudah, sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan tentang kitabul imannya. Baik, saya baca dulu matan teks himpunan putusan tarjih untuk kitabul iman. Sini sebutkan, amma ba'du fa innal firqatan najiyata minas salafi ajma'u alal i'tiqadi bi annal alama kullahu hadisun khalaqahullahu minal adam wa huwa ay al alam qabilun lil fana wa ala anna nazra fil qauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an wa ha nahnu nasra'u fi bayani usulil aqaidis sahihah. Jadi di pembahasan yang awal ini Majelis Tarjih ingin menjelaskan posisi dirinya, posisi kita dalam masalah keimanan atau akidah. Sini disebutkan amma ba'du wa innal firqatan najiyah. Kemudian daripada itu fa innal firqatan najiyah, sesungguhnya yang dimaksud dengan umat yang terdahulu yang selamat itu adalah ajma'u bi annal alal i'tiqadi bi annal alama kullahu hadisun, adalah mereka yang berijma, bersepakat bahwa annal alama, alam semesta ini, kullahu hadisun, semuanya adalah baru. Khalaqahullahu minal adam, Allah menciptakan alam ini dari tidak ada.
qabilun lil pana. Alam ini yaitu akan binasa. Wa ala anna nazra fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an, bahwa sesungguhnya mempelajari alam dengan cara al-ma'rifah, mengkaji penciptaan Allah ini adalah wajibun syar'an, hukumnya wajib secara syariat. Wa nahnu nasra'u fi bayani usulil akidah, beginilah kami menjelaskan tentang masalah al-akidah as-sahihah, akidah yang benar. Bapak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah, kita akan mencoba mengidentifikasi yang pertama dari kalimat yang pertama, yaitu tentang al-firqah an-najiyah. Jadi al-firqah an-najiyah itu adalah maksudnya umat yang selamat. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa ini berdasarkan kepada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak ya umat Yahudi itu akan terpecah kepada 71 golongan. Nah, sab'ina finnar. Dari 71 golongan itu 70 diantaranya adalah neraka, artinya sesat. Wahidun fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Kemudian umat Nasrani itu berarti umatnya Nabi Isa, itu akan terpecah ila isnaini wa sab'ina firqatan, kepada 72 golongan. 71 diantaranya finnar, 71 diantaranya finnar, wahidun fil jannah, hanya satu yang selamat, hanya satu yang lurus. 71-nya sesat. Walladzi nafsi biyadihi, kata Allah, demi nyawa, kata Rasul, demi nyawaku yang ada di tangannya, satab tarikonna ummati, umatku, umat Islam ini akan terpecah kepada salasi wasab'ina firqatan, 73 golongan. Isnai wasab'ina finnar, 72 diantaranya adalah masuk neraka, sesat. Wahidun fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Nah, Bapak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah, dalam hadis ini ada diidentifikasi bahwa kelak ini orang-orang ini akan terpecah kepada golongan-golongan, dan di antara golongan itu hanya satu yang selamat. Nah, golongan satu yang selamat ini yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, umat yang selamat istilahnya. Sehingga para ulama mengidentifikasi sebetulnya siapa yang dimaksud dengan al-firqah an-najiyah, umat yang selamat itu. Kemudian di akhir penjelasan hadis disebut humul jamaah, mereka itu adalah al-jamaah sebutnya. Nah, sehingga dalam kitab Al-Ibana, Imam Al-Asy'ari mengisyaratkan yang disebut dengan umat yang selamat atau al-firqah an-najiyah itu istilahnya ahlul haq wa sunnah, orang-orang yang berpegang kepada kebenaran dan kepada as-sunnah. Dalam kitab yang lain masih Imam Al-Asy'ari mengisyaratkan bahwa yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, umat yang selamat itu, dalam kitab Al-Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutnya istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga yang sekarang populer di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang disebut dengan Ahlul Haq wa Sunnah,
atau al-firqah an-najiyah, umat yang selamat. Dalam hal ini menurut hadis itu, menurut kesepakatan jumhur ulama hari ini, yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, umat yang selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, atau istilah lainnya dalam al-ibanah ahlul haq wa sunnah. Nah, mari sekarang kita identifikasi siapa itu adalah ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul haq wa sunnah itu sebetulnya siapa. Bapak dan Ibu para sepuh rahimakumullah, sesungguhnya perpecahan atau perselisihan Islam di bidang akidah ini diawali dari masalah politik, perselisihan politik. Jadi ketika Imam Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah, maka ketika itu juga langsung ada perselisihan atau ada perpecahan yang terjadi di antara umat Islam itu sendiri. Perselisihan atau perpecahan yang pertama muncul dari Zubair bin Awam, ya, dan Tolhah bin Ubaidillah dan Aisyah. Nah, kemudian terjadilah perangan antara sesama Muslim, antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian Tolhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Aisyah, yang disebut dengan perang Jamal. Disitulah kemudian Zubair terbunuh di dalam peperangan Jamal, sementara Aisyah dikembalikan ke rumahnya ke Mekah. Nah, perselisihan selanjutnya adalah dengan firqahnya atau dengan pengikutnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi antara kelompok Imam Ali bin Abi Thalib dengan panglima perangnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari, kemudian melawan saudara Muslim yaitu kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan panglimanya yaitu Amr bin As. Nah, singkat cerita, dalam perang Siffin tentu Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai penguasa resmi pada waktu itu memiliki kekuatan yang lebih besar, sehingga Khalifah dan pasukannya Ali bin Abi Thalib ini berhasil menekan dalam perang Siffin itu tentara atau pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga hampir saja Amr bin As dan Muawiyah serta pasukannya ini hampir kalah, tinggal selangkah lagi itu kalah. Namun disitulah kemudian Amr bin As mengangkat Al-Quran, kemudian meminta untuk Ali bin Abi Thalib itu tahan dulu. Bagaimana kalau kita ngobrol dulu, berdamai dulu, seperti itu, mengangkat Al-Quran. Nah, dalam hal ini sebagai seorang khalifah yang tentunya mulia, kemudian melihat bahwa lawannya ini adalah masih saudara Muslim, maka Imam Ali bin Abi Thalib bersedia untuk menahan dan berdialog dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka disinilah perang kemudian dihentikan dan terjadilah dialog antara utusan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu mengutus Amr bin As, dan juga utusan dari Khalifah Ali yang waktu itu mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dari sinilah kemudian mulai pengikut Imam Ali bin Abi Thalib ini pecah. Yang pertama ada yang setuju dengan keputusan Ali untuk arbitrase atau dialog perdamaian, arbitrase. Nah, sedangkan golongan yang lainnya yang merasa tidak setuju dengan itu. Kenapa? Selangkah lagi mau menang. Dan dalam Islam
yang namanya memerangi kaum atau orang eh, yang memusuhi Islam itu hatta la ilaha illallah, itu perangnya itu harus sampai selesai, sampai meninggal, sampai mati, atau sampai dia itu mengatakan la ilaha illallah, kembali kepada Islam. Jadi tidak boleh berhenti dan apa namanya, tidak mengenal arbitrase sampai itu benar-benar kembali ke dalam Islam. Itulah yang apa kemudian eh, umat ini pecah, pengikutnya Ali. Nah, orang yang pecah ini adalah sebut orang yang keluar dari barisan. Ali bin Abi Thalib keluar itu bahasa Arabnya khuruj, khawarij, kharaja. Nah, sehingga firqah yang keluar dari dukungan terhadap Imam Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan arbitrase ini kemudian disebutnya kaum khawarij. Nah, lebih parah lagi ketika melihat hasil perundingan bahwa ternyata disepakati antara Abu Musa al-Ash'ari dengan uh, utusannya Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Amr bin As, disepakati bahwa khalifah ini kalau gitu kita mengadakan pemilihan ulang nanti. Nah, pemilihan ulang dengan cara setelah ini kita umumkan bersama-sama bahwa Imam Ali bin Abi Thalib mulai saat ini turun dari jabatan sebagai khalifah, kemudian Muawiyah juga turun dari pengakuannya sebagai khalifah, nanti kita pemilihan ulang siapa yang ini. Nah, itu karena Imam Abu Musa al-Asy'ari ini adalah orangnya orang yang zuhud, soleh, sehingga ya sebagaimana kebiasaan sana mengikuti apa yang disarankan oleh Amr bin As. Sementara Amr bin As adalah seorang ahli strategi perang dan ahli politik. Nah, sudah punya rencana. Nah, kemudian apa? Kemudian ketika sampai kepada kesepakatan, dikumpulkan orang-orang, kemudian Amr bin As memohon sebagaimana kebiasaan orang Arab, maka yang mengumumkan terdahulu adalah orang yang paling tua dulu diumumkan. Nah, maka diumumkanlah oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa kita akan pemilihan khalifah lagi. Nah, sementara turun sebagai khalifah dan kita akan pemilihan. Nah, ketika Amr bin As naik ke mimbar, ternyata beda yang diumumkannya. Beda itu apa? Nah, tadi kita sudah dengar bersama-sama kalau bahasa kita bahwa Ali bin Abi Thalib sudah turun sebagai khalifah. Dengan demikian, khalifah kita sekarang adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi beda. Nah, di situ makin tajam. Istilah kemudian posisinya kebalik sekarang. Imam Ali bin Abi Thalib yang tadinya khalifah resmi menjadi tidak resmi. Muawiyah lah yang sekarang kemudian menjadi khalifah resmi. Dari situlah Khawarij semakin menegaskan posisinya bahwa itulah mengapa mereka tidak setuju. Dan dari ketidaksetujuan itu kemudian mereka menyimpulkan orang berempat, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As, ini adalah orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Nah, kenapa? Karena mereka dianggap tidak berhukum kepada hukum Allah. Hukum Allahnya apa? Ya tadi kalau berperang itu harusnya sampai selesai, makanya dari awal tuh. Kalau ketika tidak mengambil itu, maka itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka berempat ini menurut Khawarij, mereka itu sudah melakukan dosa besar. Mereka itu bukan lagi orang Islam, sehingga empat-empatnya ini harus dibunuh. Nah, maka diutuslah para pembunuh bayaran untuk membunuh berempat ini. Yang diutus untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan gagal. Yang diutus untuk membunuh Amr bin As gagal. Yang diutus untuk membunuh Abu Musa al-Asy'ari gagal. Nah, yang berhasil hanya yang diutus untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib itu terbunuh oleh Khawarij. Nah, dari sinilah persoalan politik itu terjadi, munculnya firqah namanya Khawarij. Firqah yang pertama, di situ ada permasalahan masalah dosa besar.
Masalah orang yang sudah melakukan dosa besar dianggap sudah keluar dari Islam, bahkan oleh Khawarij dianggap halal darahnya. Jadi menurut orang-orang Khawarij ini, orang yang melakukan dosa besar maka dia itu sudah keluar dari Islam karena dia itu dianggap kafir. Suratnya Al-Maidah ayat 44, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang itu sudah kafir. Nah, dosa besar ini adalah sebutnya al-kabair. Dalam syariat Islam sebutnya al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar ini adalah dosa-dosa yang tata cara pengampunannya sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Dosa besar yang tertinggi adalah murtad. Ya. Kemudian menyekutukan Allah, musyrik. Kemudian membunuh, termasuk bunuh diri. Qatlun nafs, bunuh diri. Kemudian mencuri, merampok, korupsi, berzina, meminum minuman keras. Itu dalam Al-Quran, orang-orang yang melakukan itu ada takzirnya, ada cara pengampunannya sendiri. Misalnya orang yang minum minuman keras, dia itu didera 40 kali, dicambuk. Orang yang berzina belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali. Apabila sudah berzina dirajam sampai mati. Nah, orang dosa-dosa yang sudah diatur tata cara pertaubatannya dalam Al-Quran itu kategorinya adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Sementara dosa-dosa yang tidak diatur tata cara pertaubatannya itu disebutnya dosa kecil. Nah, untuk dosa-dosa kecil itu adalah betulnya dosa yang hilang dengan sendirinya dengan perbuatan baik kita. Dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan, misalnya penjelasan tentang ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Nah, perbuatan baik yang akan menghapus perbuatan buruk itu, dosa itu yang dimaksud adalah dosa kecil. Pun dalam hadis misalnya as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukafiratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan yang lainnya akan mengampuni dosa yang ada di antaranya. Itu yang dimaksud adalah dosa kecil. Pun misalnya kemarin kita puasa Arafah, menghapus dosa 1 tahun yang berjalan dan 1 tahun yang lalu, itu adalah dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar itu tidak terhapus dengan sendirinya. Menurut para ulama sepakat bahwa dosa kecil itu penghapusnya hanya satu, yaitu taubat. Itu harus melalui jalan pertaubatan. Nah, kembali kepada masalah dosa besar dan dosa kecil, menurut Khawarij, orang yang telah melakukan dosa besar seperti tadi tidak berhukum dengan hukum Allah itu, maka dia itu kategorinya kafir. Ya, dalam Khawarij aliran tertentu, maka al-hilu damuhu, darahnya itu menjadi halal, bahkan dalam yang lebih keras lagi Khawarijnya, maka bukan cuma orang yang melakukan dosa besar seperti berzina itu sudah keluar dari Islam, orang mabuk sudah keluar dari Islam, orang mencuri sudah keluar dari Islam. Dalam aliran yang lebih keras lagi bahkan halal darahnya. Setelah kemudian Khawarij itu tidaknya seperti itu. Nah, fase selanjutnya adalah munculnya aliran yang kemudian menentang paham bahwa orang yang sudah berdosa besar itu keluar dari Islam. Menurut pendapat
orang ini bahwa orang yang melakukan dosa besar, walaupun dia melakukan dosa besar, tapi dia itu masih dalam keadaan Islam. Nah, aliran ini sebutnya Murji'ah. Dalam akidah ada muncul kelompok yang kedua yang menentang paham Khawarij tentang dosa besar, bahwa menurut Murji'ah orang yang berdosa besar itu tetap dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena meskipun dia berdosa besar, tapi dia masih ada keyakinan bahwa la ilaha illallah, Allah ya Tuhan lah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Walaupun dia itu misalnya mencuri, tapi dia itu bersahadat, orang bersahadat, tapi dia itu berzina, orang bersahadat, tapi dia itu mabuk. Nah, menurut Murji'ah mereka tetap Islam. Kenapa dia bersahadat kok? Gitu. Masa keluar dari Islam? Adapun masalah dosanya, menurut Murji'ah ini adalah tanggungannya sendiri nanti di akhirat harus dipertanggungjawabkan. Tapi posisinya sendiri sebetulnya dia itu masih Islam. Nah, Murji'ah. Muncul lagi aliran yang ketiga, yang menempatkan orang yang berdosa itu adalah posisinya itu bukan sebagai orang kafir, bukan juga sebagai orang Islam, tapi dia itu posisinya adalah orang fasik antara Islam dan kafir. Aliran ini kemudian sebutnya adalah aliran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang berdosa besar itu dia itu tidak disebut muslim, tapi juga tidak disebut kafir. Tidak disebut muslim karena dalam Islam itu dilarang kok dilakukan. Tidak disebut kafir karena dia itu masih bersahadat, sehingga disebutnya kategorinya fasik. Kelak orang-orang yang melakukan dosa besar menurut Mu'tazilah itu adalah mereka fi manzilatin baina manzilatain, di satu tempat di antara dua tempat. Nah, jadi Bapak dan Ibu para subhanallah, awalnya permasalahan tentang perpecahan al-firqah yang tadi disyaratkan akan sampai 73 oleh Rasul itu pada dasarnya adalah dimulai dari permasalahan politik, kemudian lanjut kepada permasalahan perdebatan tentang dosa besar. Apakah dosa besar itu masih dalam keadaan Islam atau bukan dalam Islam. Nah, dari permasalahan dosa besar ternyata berkembang, tidak berhenti pada permasalahan dosa besar. Tapi muncul kemudian Mu'tazilah itu meyakini bukan hanya orang-orang yang berdosa besar itu adalah fasik, bimanzilatin baina manzilatain. Kemudian orang-orang Mu'tazilah karena terkenal orang ini adalah dominan dengan pemikiran yang radikal, yang menggunakan akal lebih banyak daripada wahyu. Kemudian muncul dialog-dialog lain, misalnya tentang posisi Al-Quran, posisi kalamullah. Menurut orang Mu'tazilah, kalamullah atau Al-Quran ini adalah kodim. Kodim itu artinya lama. Artinya gini, Al-Quran itu turun itu tidak insidental, tapi sudah ada. Jadi ketika ada Allah, di situ juga sudah menyatu karena ini adalah kalamullah, maka kalamullah itu sudah menyatu dengan zat Allahnya itu sendiri. Sehingga apa yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tapi sudah direncanakan, sudah dikonsep, sudah ada lah ininya. Sehingga disebut Al-Quran itu kodim. Al-Quran ini adalah lama. Kodimnya Al-Quran itu sama dengan kodimnya Allah. Itu. Kemudian
Berkembang juga menurut Mu'tazilah Allah itu tidak memiliki nama-nama dan tidak memiliki sifat. Allah ya Allah. Itu Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, Allah adalah Allah. Berkembang lagi mengenai takdir, bahwa Allah itu memiliki kebebasan free will, bahwa manusia itu dibolak-balikan, digerak-gerakan itu sebetulnya sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak punya kebebasan. Semua yang kita lakukan itu adalah karena Allah. Nah, sehingga misalnya orang pun rizki dan lain sebagainya itu udah dari Allah semua. Nah, mungkin nanti dialognya akan kemudian sampai kepada diskusi bagaimana kalau orang itu tadi berbuat dosa, apakah yang berbuat dosa juga adalah Allah? Nah, dengan free will-nya itu atau manusianya itu sendiri yang salah. Nah, tapi menurut Mu'tazilah intinya manusia itu tidak melakukan apapun, semua yang dilakukannya itu adalah uh, dari Allah atau sudah ditentukan oleh Allah. Nah, Pak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah, hal inilah yang kemudian muncul menyebabkan timbulnya counter atau perlawanan terhadap teologi Mu'tazilah. Ya, perlawanan dari teori Mu'tazilah ini muncul terutama dari Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian diikuti oleh Abu Musa al-Maturidi. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari ini kemudian mengadakan antitesa terhadap paham yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Pertama, misalnya dalam masalah akidah, menurut Imam al-Asy'ari, bahwa orang yang berdosa besar itu masih tetap dalam keadaan Islam. Nah, kemudian Al-Quran itu adalah bukan produk yang menyatu dengan Allah, artinya Al-Quran itu bukan kodim, Al-Quran itu hudus. Al-Quran ini baru. Kenapa? Karena kalau ada dua yang memiliki sifat kodim, misalnya kodim itu kalau di sifat 20 sebutnya kidam, wujud kidam kan, bako mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu ada, Allah itu kidam, Allah itu terdahulu. Kalau Allah terdahulu kemudian Al-Quran juga terdahulu, berarti ada dua yang kidam. Maka tidak mungkin, kata Imam Al-Asy'ari, yang kidam itu hanya Allah, yang terdahulu itu hanya Allah, sedangkan Al-Quran itu adalah baru. Mengenai bahwa manusia itu sepenuhnya tidak punya pilihan, semuanya digerakkan oleh Allah, menurut Imam Al-Asy'ari tidak seperti itu. Yang namanya qada atau takdir itu adalah terjadinya kombinasi antara qada dan qadar, artinya usaha manusia dan juga catatan dari Allah. Jadi Allah mencatatkan bahwa setiap manusia itu akan diberikan rizki misalnya, tapi manusia itu sendiri yang harus berusaha. Jadi ada peran manusia untuk berusaha mendapatkan rizki. Jadi apa yang disebut oleh Mu'tazilah bahwa semuanya itu akan diberikan rizki oleh Allah, tidak usaha pun akan dapatkan rizki, menurut Imam Al-Asy'ari tidak seperti itu. Tapi manusia itu harus berusaha. Nah, termasuk misalnya mengenai sifat dan asma-asma Allah. Kalau tadi Mu'tazilah menafikan atau tidak sepakat dengan Allah memiliki nama yang 99 dan sifat yang 20, atau ada juga yang mengatakan 14, kalau dari buku Al-Islam Muhammadiyah itu sebutnya 14, tidak sampai 20. Misalnya itu karena pengulangan-pengulangan. Nah, yang jelas kata Imam Al-Asy'ari, Allah itu sebagaimana penjelasannya dalam Al-Quran, ada yang disebut dengan nama-nama Allah dan disebut dengan sifat-sifat Allah. Jadi
asma wa sifat, Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat, itu adalah jelas di dalam Al-Quran sehingga tidak bisa dielakkan lagi. Nah, paham inilah Pak dan Ibu kemudian yang disebut dengan dalam kitab Al-Ibana sebagai Ahlul Haq wa Sunnah, atau dalam kitab Usul Ahlu Sunnah wal Jamaah disebutnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah kalau kita identifikasi adalah paham yang mirip dengan pahamnya Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sebetulnya. Masih mirip karena sama-sama murid Abu Hanifah. Nah, di antara pahamnya adalah bahwa dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Al-Quran itu adalah baru. Kemudian Allah memiliki nama dan sifat, asma wa sifat. Kemudian Allah takdir itu adalah terdiri dari usaha manusia dan qada dari Allah, catatan dari Allah dan usaha dari manusia itu sendiri. Nah, sehingga hari ini yang disebut dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu pada dasarnya adalah pengikutnya Imam Al-Asy'ari. Nah, sedangkan teologi yang tadi sebut Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian bahkan Mu'tazilah itu sendiri secara genealogi ada tapi kemudian terputus dan hari ini dianggap sudah tidak jelas ada pengikutnya. Adapun orang yang mengaku Mu'tazilah atau karakternya seperti karakter Mu'tazilah atau karakter ini sebetulnya tidak jika ditelusuri kemungkinan besar tidak tersambung kepada asal Mu'tazilahnya sendiri, karena ketika muncul teologi Asy'ariyah ini, teologi yang lain itu sebetulnya hilang, itu bisa dikatakan hilang, sehingga yang tersisa hari ini adalah sebenarnya teologinya Imam Al-Asy'ari yang disebut dengan Ahlul Haq wa Sunnah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kenapa kita penting ini? Kita untuk mengkaji apa yang disebut oleh HPT ini sebagai Al-Firqah An-Najiyah. Siapa sih sebetulnya Al-Firqah An-Najiyah menurut Muhammadiyah itu? Nah, kalau kita lihat penjelasan selanjutnya adalah ajma'u alal i'tiqadi bi anal alama kullahu hadisun. Al-Firqah An-Najiyah itu menurut kriteria Muhammadiyah, dia harus yakin bahwa alam ini semuanya baru. Nah, ini sekaligus menafikan teologi Mu'tazilah bahwa mengatakan Al-Quran adalah qadim. Berarti Muhammadiyah itu tidak mengakomodir paham itu, bahwa dalam Muhammadiyah semuanya al-alam itu kan kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah termasuk Al-Quran, termasuk lain sebagainya itu adalah baru. Nah, apalagi di sini kemudian dikuatkan qabilun lil fana, bahwa hanya Allah lah saja juga yang memiliki sifat kekal, bako. Yang selainnya adalah fana. Allah itu ada, wujud, Allah itu kidam, terdahulu, Allah itu bako, kekal. Ini juga eksplisitkan kepada kita bahwa sungguhnya Muhammad itu mengakomodir bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang tadi disebutkan, sifat-sifat wajib. Nah, sifat wajib berarti ini juga menafikan, lagi-lagi menafikan paham Mu'tazilah, mengatakan bahwa Allah tidak punya karakter yang seperti itu. Nah, bahwa Allah itu adalah alam ini qabilun lil fana, alam semesta ini akan hancur, hanya Allah lah yang bako. Wa ala anna nazra fi kauni ma'rifatillahi wajibun syar'an. Nah, bahwa satu lagi tadi yang tertinggal, salah satu paham daripada Mu'tazilah adalah bahwa kita itu boleh memikirkan Allah dari zat Allahnya itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya untuk ayat-ayat tertentu yang itu adalah berkaitan dengan zat Allah, maka boleh ditafsirkan. Nah, gitu. Misalnya ayat yang mengatakan sesungguhnya Allah dalam arasnya bersemayam.
Innallaha alal arsistawa. Sesungguhnya Allah dalam arasnya bersemayam. Jadi kita itu boleh memikirkan aras Allah atau singgasana Tuhan itu seperti apa gitu. Apakah singgasananya seperti singgasana para raja atau mungkin lebih mewah dari itu, tapi gambarannya mungkin setidak-tidaknya miniaturnya kayak gitu. Dipikirkan oleh Mu'tazilah. Nah, sementara menurut ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul haq wa sunnah atau yang tadi sebutnya menurut paham al-Asy'ari, tadi kita tidak boleh memikirkan zat Allah. Kita memikirkan Allah itu adalah dari mengkaji ciptaannya. Ketika kita ingin mengenal Allah, kenalilah alam semesta. Ketika sudah bicaranya zat Allah, maka kita berhenti pada pemikiran wallahu a'lam bisawab. Tuh. Allah bersemayam di atas arasnya. Aras Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Nah, itu Al-Asy'ari. Tidak boleh dipikirkan lebih dalam lagi. Atau dalam ayat lain bahwa yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mu'tazilah memikirkan, duh, tangan Allah itu seperti apa? Oh, mungkin yang dimaksud tangan Allah itu mungkin bukan tangan. Yang disebut tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Kan itu kekuasaan Allah. Nah, mereka pikirkan itu. Nah, tapi menurut Imam Al-Asy'ari kita tidak boleh. Pokoknya yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah itu seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh memikirkan itu. Sisanya adalah kita harus mempelajari dari alam. Nah, kalau kita melihat di sini wa ala anna nazra fil kauni lima'rifatillahi wajibun. Bahwa kita orang-orang Muhammadiyah itu diwajibkan untuk melihat fenomena alam ini untuk mengenal Allah, dan tidak boleh memikirkan tentang zat Allahnya sendiri. Lagi-lagi ini menafikan paham Mu'tazilah, ya. Kemudian nahnu nasra'u ala bayani usulil akidah. Terakhir penguatannya bahwa yang demikian itulah sesungguhnya akidah yang lurus menurut Muhammadiyah ini. Nah, ingat dan Ibu, Muhammadiyah ini dia itu hanya kalau menurut MHN Najib itu hanya membuat rel. Hanya membuat rel kayak tadi indikator-indikator Al-Firqah An-Najiyah itu, indikator umat yang lurus, akidahnya itu yang seperti itu, seperti itu, seperti itu. Tapi Muhammadiyah sendiri sebetulnya tidak mengikrarkan bahwa Muhammadiyah itu paham akidahnya Asy'ariyah. Muhammadiyah tidak mengikrarkan bahwa paham akidahnya Maturidiyah. Nah, tapi memang kalau kita lihat indikator-indikatornya sama itu, menjurus ke Asy'ariyah. Makanya masih perdebatan, termasuk kemarin masih perdebatannya memang tidak ada di sininya bahwa Muhammadiyah itu Asy'ariyah, tidak ada, tapi kita itu ada relnya saja. Ada kriterianya saja bahwa yang disebut dengan umat yang selamat dari hadis Nabi tadi bahwa akan terpecah umatku kepada 73 golongan, 72 diantaranya dalam neraka karena sesat, satu yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah. Nah, yang disebut satu yang selamat itu siapa? Ini indikatornya. Nah, hanya itu. Jadi, pada Ibu, akidah Muhammadiyah dengan demikian harus kita awali dengan paham keyakinan yang memang tadi disebutkan. Kalau kita sebagai orang Muhammadiyah, artinya kitab HPT ini ingin menekankan kalau kalian adalah orang Muhammadiyah, yang pertama yakini bahwa alam ini semuanya baru dan alam ini akan hancur, dan kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah, dan kita mengkaji Allah itu menambah keimanan kita kepada Allah itu adalah dari mengkaji alam, bahkan disebut wajibun syar'an, wajib hukumnya menurut Muhammadiyah. Itu mungkin sebagai pembuka, kita perdalam lagi untuk diskusinya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Yandi dan siapa, silakan. Ya.
Muatkan. Ini dari Muhammadiyah. Ya. Ya. Murji'ah ya. Ya. Nah, sebetulnya menurut kajian para ahli sejarah terakhir mungkin Pak Harun Nasution itu menegaskan bahwa eh, hari ini bisa disebut aliran Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian Mu'tazilah itu secara genealogi ininya tidak sudah tidak ada bersambung. Adapun semangatnya atau pahamnya masih diadopsi oleh beberapa orang, ya. Tapi sebetulnya ketika muncul Imam Asy'ari dengan mengkanter itu dan memukul habis aliran itu, sebetulnya setelah itu tidak ada lagi orang yang berani mengikrarkan diri saya adalah Khawarij, saya adalah Mu'tazilah. Sudah tidak ada lagi, Pak. Adapun tapi kalau kita bicara hari ini, orang yang mengambil paham itu masih ada. Secara paham nih, masih ada. Contoh, salah satu karakter daripada Khawarij itu kan tadi dia gampangnya itu takfiri, mudah mengkafirkan orang. Sehingga kalau ada orang Muhammadiyah mudah mensesat-sesatkan, mudah mengkafir-kafirkan juga harus hati-hati kan. Jangan-jangan Khawarij kan gitu. Nah, tapi kan ada sampai sekarang tadi Ustadz bilang. Nah, sebetulnya yang mudah asal tidak sama dengan kelompoknya, padahal tadi misalnya akidahnya sama, yang beda itu hanya ibadahnya, langsung ini bukan golongan kita, bahkan ini kafir, ini sesat. Nah, jadi karakter daripada ahlu sunnah itu, dia itu tidak takfiri, tidak mudah mengkafirkan. Nanti kita akan lihat, intinya kita baru yang disebut ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul haq wa sunnah itu, dia dalam akidah itu bermanhajnya Asy'ariyah dan Maturidiyah sebetulnya. Dalam ibadah dia itu harus mengikuti pendapat imam mazhab, sebenarnya ada kategori ke sana. Adapun mengikuti pendapat imam mazhabnya, nanti juga ada caranya, ada cara ittiba, atau ada cara yang pertama menjadi mujtahid mutlak, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Cara yang kedua adalah ittiba kepada salah satu imam mazhab. Yang ketiga adalah tarjih, dengan cara memilah pendapat imam mana dari beberapa pendapat yang dianggap paling kuat. Nah, selama berpegang kepada itu, misalnya terjadi perbedaan dalam masalah pendapat, contohnya apa ya, azan aja lah, azan ya. Ulama sepakat bahwa untuk azan itu adalah dikumandangkan setelah masuk waktu sholat, kecuali sholat subuh. Ihtalafal ulama fi azani subhi. Ulama berbeda pendapat tentang azan subuh. Waqala Asy-Syafi'i innahu la ba'sa fi awali waktu. Menurut Imam Asy-Syafi'i nggak apa-apa azan subuh di awal waktu, jadi belum masuk tapi udah azan. Tapi menurut imam yang lain tidak boleh, harus misalnya waktunya 4:30, ya disitulah azan. Nah, kan perbedaan pendapat. Nah, ada yang mengambil pendapat Imam Syafi'i, ada yang mengambil pendapat. Nah, selama itu ada pendapatnya maka masih bisa, bukan kafir gitu. Tidak harus ininya, toleran lah, toleran. Jadi karakter karakter ahlu sunnah wal jamaah itu sebenarnya toleran. Kalau ada dia itu ahlu sunnah wal jamaah tapi takfiri, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau yang mudah mengkafir-kafirkan orang, bukan ahlul haq wa sunnah. Untuk adopsi daripada paham-paham kayak Mu'tazilah dan Khawarij itu sampai sekarang
masih hidup, masih ada beberapa yang mengambil, tapi secara genealogi itu sebetulnya sudah tidak bersambung kepada pendirinya sendiri, sebetulnya sudah tidak ada lah, disebutkan tidak ada lagi yang Hawari itu sudah terputus, kecuali pahamnya yang hidup di masyarakat juga sejak munculnya Imam Al-Asy'ari dengan kitab Al-Ibanah dan usul sunnah, usul ahli sunnah wal jamaah, itu sudah tidak ada lagi orang yang berani mengikrarkan diri saya Khawarij, saya Murji'ah, saya Mu'tazilah. Semuanya orang kami adalah ahlul sunnah wal jamaah. Seperti itu. Oh, saya komunis ada ya. Gimana? Tadi nih cukup sampai jam. Oh iya, akan sambung lagi nih. Pak dan Ibu para sepuremakullah, kita baru satu paragraf, insya Allah nanti kita lanjut lagi tentang bahas yang lain. Mungkin enaknya dibaca semua nanti kita ya, dari mulai Kitabul Iman, Al-Imanu Billahi Azza wa Jalla, kemudian Malaikat dan sebagainya. Di situ nanti akan lebih kita kenal lagi, misalnya tentang iman, benarkah tadi katanya bahwa kita itu menerima, paham bahwa Allah itu memiliki sifat dan asma. Nanti di depan mungkin kita akan bahas lagi. Terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya. Insya Allah kita akan sambung lagi. Al-afu minkum, mohon dimaafkan apabila dalam penyampaiannya mungkin terlalu cepat atau kurang dimahami atau masih banyak kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.